Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Baik Pak Khairul, ini kita melihat dalamipun Pak Khairul asri banget ya, ada taman-taman, ada kolamnya juga, adem banget. Ini menunjukkan sebuah rumah yang memang didesain sejuk gitu ya Bapak, supaya kita nyaman. Betul. Dan itu tidak lepas dari karya sentuhan istri tercinta. Wah, Ibu Indah ya. Iya, Ibu Indah. Baik Pak Khairul, ini kami sedang melakukan podcast mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh para pelaku usaha, terutama di bidang furniture yang namanya JIFBYW, Jepara International Furniture Buyer Week, ya, yang kemarin sempat sudah dilaunchingkan pada tanggal 30 Januari Bapak 2024, dan ini nanti pada tanggal 26 Februari sampai tanggal 11 Maret ini akan dibuka Bapak. Dan acara ini tentunya sangat diharapkan dari para buyer ini bisa melihat-lihat seperti apa sih karya-karya yang benar-benar diakui di dunia ini, karya furniture, karya ukiran Jepara yang benar-benar membuat semuanya ini terpesona. Dan dari Bapak Khairul juga kami ucapkan terima kasih karena sudah memberikan dukungan, dan mungkin bisa Bapak Khairul sampaikan karena Bapak Khairul ini juga owner dari Modatama Cargo ya Bapak ya, dan ini tentunya saling berkaitan antara pelaku usaha dengan Modatama Cargo ini. Seperti apa dukungannya Bapak, silakan. Berkaitan dengan kegiatan JIFBW ya, Jepara International Furniture Buyer Week ya, yang ini merupakan kedua kalinya. Ya. Yang pertama tahun kemarin digagas oleh teman-teman dari pelaku mebel ya, furniture. Ini tentu bisa dalam upaya untuk menggairahkan kebangkitan dalam kutip lagi ya, kebangkitan lagi industri furniture ataupun bisnis furniture di Jepara ya. Karena apa? Memang ada beberapa kejadian-kejadian yang membuat situasi mebel di Jepara ini agak lambat ya. Ya tentu bukan hanya penyebab dari Indonesia atau Jepara saja, tapi memang berkaitan dengan berbagai hal internasional ya. Terkait ya kalau soal kualitas, insya Allah Jepara itu tidak ada tandingannya. Betul. Saya sudah pernah melihat sudah atau survei. Ya setidaknya survei terhadap pembelinya. Ya, pembelinya nyatanya tetap datang ke Jepara juga ya. Nah, kegiatan pameran yang diadakan di Jakarta ya, sejenis sekarang namanya IFEK ya, dulu IFINA sekarang IFEK, ini kan juga tidak bisa menjangkau semua pelaku mebel di Jepara ya, mungkin hanya kalangan tertentu karena terkait sama biaya, sama lebih banyak soal biaya ya, dan waktunya juga cukup singkat. Nah ini tentu pelaku-pelaku yang lainnya juga tentu kepingin ada event yang bisa menunjukkan produk-produk mereka. Kita sebenarnya tiap hari sudah pameran secara global ya, sudah ya. Tapi kalau ada branding khusus ya, tentu bisa menarik buyer yang punya minat datang, apalagi sudah datang di Jakarta, itu nantinya juga bisa lebih sempurna lagi untuk datang ke Jepara ya, melihat langsung, tidak hanya pelaku yang punya pameran, punya stand di sana, tapi bisa ke yang lainnya, karena ya yang ikut di sana hanya sebagian kecil saja, itu ya. Sedangkan yang kreasi buahnya itu ada di Jepara tercinta ini. Oleh karena itu memang ini patut kita dukung ya, semua stakeholder ya. Kami sebagai yang pertama pelaku usaha di bidang logistik, ya, transportasi, jasa pengurusan ekspor tentu sangat berkepentingan. Ya. Dengan semakin banyaknya buyer yang datang akan berdampak pada potensi ekspor yang lebih banyak lagi, dan tentu saya dan teman-teman yang di logistik pasti akan kena dampak positifnya. Ya. Nah, sebagai wakil rakyat, ya, anggota dewan yang apalagi saya duduk di Komisi B,
ya tentu sangat senang sekali ya, apalagi misalnya perekonomian di Jepara sudah mulai membaik, meningkat seperti zaman keemasan yang di tahun 98 sampai awal 2000 ya, itu masa keemasan kita itu bisa nganu lagi. Bangkit kembali. Dan sejarah memang tidak bisa linear gini terus, tapi akan ini namanya kehidupan. Naik turun. Nah itu, yang penting kita bisa menjaga ininya dan Jepara bisa menikmati usahanya dan bisa mengambil hikmah bila mana ada sesuatu yang ditinggalkan buyer ya bisa introspeksi ya apa yang harus diperbaiki, dan ketika sudah booming yo jangan lupa diri. Nah itu tetap menjaga kreasi, tetap belajar dan mempertahankan itu bisnisnya gitu. Ya baik Bapak Khairul, tadi sempat Bapak sampaikan juga, sempat Bapak singgung bahwa Bapak ini juga duduk di anggota Dewan, dan ini berkaitan dengan itu Bapak, ini tahun 2024, ini kan juga tahun politik yang sebentar lagi kita juga diminta untuk ke TPS saling menyoblos, tetapi JIVBW ini ternyata tidak gentar dengan itu gitu loh. Kita sangat salut di sini karena meskipun ini adalah dilaksanakan yang kedua, tetapi meskipun tahun pertama kemarin sudah kita bisa menyatakan berhasil, tapi tahun kedua ini harapannya juga lebih berhasil lagi, tetapi bertepatan dengan tahun politik. Keberanian ini juga kami mengatakan sangat keren gitu. Di tengah-tengah tahun politik, di tengah-tengah dilema krisis global, dan furniture atau mebel ini agak sedikit lesu, tapi semangat dari teman-teman pengusaha, pelaku usaha mebel ini tak gentar. Di sini kan mesti ada dukungan penuh dari Bapak. Keberanian semacam ini itu tentunya butuh support dari kita semua, Bapak. Ya betul, ini patut diapresiasi teman-teman yang menginisiasi atau menggagas tentang kegiatan pameran JIFBW, ya pihak pemangku kebijakan, ya eksekutif, Pak PJ, Bupati dan jajarannya sebagai orang tua dari masyarakat Jepara ya memang harus selayaknya mensupport ya, karena dengan nanti tadi perekonomian bergerak lagi naik, itu juga akan membuat tenang pimpinannya. Nah, masyarakatnya ada keluh kesah tentang ekonomi, pimpinan juga akan tidak bisa tidur nyenyak ya. Jadi ini sebagai upaya ikhtiar untuk membuat furniture sebagai ikon utama kota Jepara memang harus dipertahankan dan ditingkatkan ya dengan berbagai cara ya, salah satunya dengan gelaran JIFBW ya yang semakin tahun diharapkan memang semakin meningkat ya. Ini tahun kedua dengan berbagai perbaikan atas kelemahan tahun pertama ya. Ini saya yakin pasti akan berbeda lagi ya. Dan masyarakat luas juga memang perlu ada ini sosialisasi lebih marak lagi, bukan hanya pada teman-teman yang biasa aktif di asosiasinya, tapi juga ke hampir semua masyarakat Jepara ya, yang apalagi yang punya usaha baik supplier maupun pengekspor dan sebagainya. Nah, kaitan sama dengan tahun politik, saya kira masing-masing punya timing ya, apalagi ini timingnya pemilu dulu ya, sehingga setelah pemilu juga masih ada waktu setengah bulanan. Ini saya kira bisa ini orang pasti akan bisa move on untuk yang ini. Sing wis ya wis. Sing wis ya wis ya. Sing terpilih alhamdulillah. Ya, pemain yang berkecimpung di pemilu hanya beberapa saja ya. Nah, masyarakat yang berkaitan biasanya ya udah wis sudah pemilu dek ngesoknya ya wis insya Allah sudah move on. Move on lagi. Bagusnya konsep ini menurut Bapak seperti apa? Ya, JIFBW ya sebagai langkah terobosan yang memang ingin menggeser, sementara ini bukan menggeser tapi memanjangkan ya, memanjangkan waktu pameran itu lebih panjang lagi, tapi langsung di
di lokasi Jepara ya. Kalau di Jakarta kan antara tanggal sekitar 4 harian nggak usah lah ya. 4 hari bagi buyer juga tidak bisa puas hanya dengan melihat contoh-contoh yang ada di stand ya. Tentu mereka juga ingin melihat langsung. Nah, dengan ada informasi pamerannya dikembangkan, dilebarkan, dipanjangkan sampai ke sasaran langsung ya, ke lokasi produknya ya, tentu sangat ini sekali. Ya, dan membuat para buyer memang akan datang ke Jepara ya. Dan ya, dan yang memang mesti yang dilakukan tentu soal ini sosialisasi dan promosi ke buyernya ya, calon buyernya di pasarnya sana ya, bahwa pameran bukan hanya berlangsung di Jakarta saja, tapi akan disambungkan di Jepara itu, sehingga nanti bila mana kok ada yang tidak sempat ke Jakarta ya, tentu bisa langsung ke Jepara dengan memanfaat momentum itu ya. Dan mungkin baiknya juga teman-teman pelaku industri itu ada semacam promosi itu mungkin bentuk diskon atau sale yang istilahnya ini Jepara sale ya, atau furniture sale atau apa namanya. Nah, ini akan semakin menarik dan memang harus terus dipromosikan, disosialisasikan ke para buyer ya. Ini untuk nanti katanya supaya mereka ada minat, ada daya tarik datang ke Jepara ya, itu ya. Ya Bapak Khairul, ini berarti promosi dan juga sosialisasi pengenalan produk ini yang terpenting, lebih dipertajam ya. Dipertajam. Baik Pak Khairul. Dan di sini juga kita sering melihat ya Bapak, karena ada kondisi yang memang sempat naik turun, kadang lesu, kadang juga melambung gitu ya, furniture di Jepara ini. Terkadang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan media sosial mengaku-ngaku ini produk Jepara, padahal itu sebetulnya enggak gitu loh. Memanfaatkan dengan membohongi pembeli, memanfaatkan tidak bertanggung jawab. Hal-hal seperti itu kadang membuat kita resah. Kita yang orang asli Jepara, produk-produk Jepara yang dipalsukan seperti itu, sehingga kita resah Bapak. Solusi seperti apa sih kira-kira menurut Bapak untuk sedikit meminimalisir kondisi-kondisi seperti ini Bapak? Media sosial ini terutama yang bahaya gitu. Iya, ya memang kejahatan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Ada saja segala berbagai upaya, termasuk dalam bidang bisnis permebelan kita ya, melalui berbagai cara. Mungkin sekarang ini lewat medsos yang sudah menjadi keseharian kita ya. Tentu yang pertama memang kita mesti selalu menghimbau pada orang kita sendiri, ya masyarakat Jepara sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian ya. Masih ada kok saya mendapatkan ini komplain ya. Ya ada promosinya tapi uang masuk tidak dikerjakan ya. Ada DP masuk tapi nggak dikerjakan. Nah, dicari-cari ini memang perlu kehati-hatian dari para calon pembeli memang ya, pembeli ya. Tentu lewat mungkin bila mana mau membeli jangan hanya langsung tertarik pada soal harga ya, yang mungkin lebih murah banget ya dibandingkan kualitas ya. Ya lebih banyak harus survei di websitenya ya, mungkin hanya promosi lewat medsos saja saya kira masih perlu keyakinan untuk ini ya. Juga yang baik buyer yang asli dari luar negeri maupun domestik ya. Domestik itu juga tidak sedikit juga yang kadang-kadang juga hanya percaya dengan ini saja, medsos saja.
terkadang kita sendiri yang bukan benar-benar detail di usaha furniture saja, terkadang kita juga dipalsukan, dibajak begitu ya Pak. Jadi kehati-hatian ini sangat penting. Dan berarti ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha furniture Jepara ini yang bernama Jiv by Way ini ternyata kalau menurut kami sangat-sangat bermanfaat untuk membuktikan ini loh produk asli Jepara. Ini loh para pengusaha Jepara yang memang benar-benar real dan benar-benar bisa dipercaya. Betul. Seperti itu Bapak. Ya, betul sekali. Dengan adanya ini tadi buyer akan datang ke Jepara, masuk ke pelosok-pelosok ya. Yang kita tahu di setiap hampir sudut tanah Jepara ini ada saja kaitan produk mebel, baik soal kayunya, suppliernya maupun pengepulnya, dan nanti ada aktivitas staffing, loading, kontainer dan sebagainya. Ya ini tentu bisa menjadi bukti nyata ya bahwa ini yang asli ya, bukan hanya pedagang saja yang di medsos ya khususnya medsos ya banyak kan itu, tapi sini lebih valid lagi. Dan tentu tidak kalah penting, saya sebagai pelaku logistik ya, forwarding jasa itu, ini bisa jadi sebagai konsultan ya. Artinya mereka bisa bertanya kepada kami, supplier ataupun penjual mana yang memang kredibel ya, apakah ini nyata atau tidak kamu mendapatkan berita dari medsos penawaran yang murah sekali, apa itu sudah betul? Nah itu tentu bisa di check and recheck. Kami memang di Jepara ini bukan hanya sekedar usaha forwardingnya saja, tapi bisa menjadi konsultan berbagai hal kaitan sama ekspor. Gitu. Keren Bapak ini. Jadi ini meminimalisir untuk tipu-tipu tadi ya, Bapak. Datang saja ke Moda-Tama Global Logistik dan di sini nanti bisa sharing-sharing ya, bisa berkonsultasi produk mana yang memang bisa dipercaya dan tentunya produk yang kurang valid ini yang seperti apa Bapak Khairul bisa menjelaskan di sini. Betul. Ini tentunya banyak sekali membawa manfaat untuk masyarakat Kota Jepara dan juga untuk nanti para buyer yang mengunjungi Jepara ya Bapak. Iya, betul. Di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan ya Bapak, dan semoga semua bisa tertata dengan baik. Ngomong-ngomong kita jadi ingat Bapak, kalau nggak salah Bapak Khairul ini juga ikut menjadi kontestasi di pencalonan partai apa Bapak? PKS. Iya. 14 Februari nanti ikut bertempur di situ ya. Sangat betul sekali. Maaf ini melenceng sedikit dari tema yang kita angkat, tapi nggak apa-apa karena ini kita juga lagi dengan Bapak Khairul yang kebetulan ini sedang ikut kontestasi di Pileg tanggal 14 Februari. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa ya Bapak, cara mencoblosnya PKS itu nomor berapa, nama Bapak tertera di angka berapa. Kita juga pengen tahu Bapak, barangkali di sini pemirsa ada banyak pendukung-pendukung Bapak Khairul. Karena Bapak Khairul ini kedua ya Bapak ini ya? Kedua kalinya ya, mau kedua. Bisa sosialisasi ya Bapak sekalian? Oh, dengan senang hati. Iya. Dan saya juga pengen mendapatkan kertas kartu suara, mungkin sampelnya Bapak. Oke, boleh bisa mungkin. Dibantu? Iya. Terima kasih. Ya, Bapak juga punya? Oh iya, selalu mengantongi. Selalu mengantongi. Karena bisa setiap satu ditanya sama masyarakat ya, ini bisa bagaimana untuk menjelaskan. Caranya ini, Bapak? Nah, yang pertama kita setelah mendapatkan beberapa kartu dari petugas, ada 5 kartu ya. Kita pilih yang hijau dulu. Yang hijau. Nah, ini semacam warna ini ya. Hijau seperti ini ya. Hijau ini, kan nanti ada beberapa warna ya. Ada merah, ada kuning, ada biru, ada abu-abu. Nah, kita utamakan yang pertama yang hijau dulu. Yang hijau dulu. Nah, kita lalu pilih dulu. Ya, kita hijau. Ini yang lain kita letakkan di kotak dulu. Kemudian kita buka pelan-pelan. Hati-hati. Bapak, hijau ini untuk yang kabupaten ya. Kabupaten. Jadi karena saya calon caleg dari
DPRD Kabupaten Jepara ya kita hijau yang ini kita utamakan. Dititeni hijau. Titeni ya hijau. Warna hijau. Nah, kabupaten oke. Saya ini juga lagi belajar mencoblos Bapak. Jadi ini kita buka pelan-pelan. pelan-pelan. Nanti kita buka semuanya sampai biak. Semuanya biak. Jadi jangan hanya gini, tapi kita biak. Nah, Biak. Iya. membiak gini. Sampai ada suaranya biak gitu. Ya, ini besok kertas nyatanya itu lebih besar sedikit ya. Nah, ini hanya sampel ya, Pak? Sampel ya. Ya. Nanti lebih besar lagi. Dan tadi bukanya biak seperti ini, tidak ada yang tersisa lipatannya. Ya. Nanti kita cari partai saya PKS. PKS. Ya, nomor 8. Nomor 8. Nah, oh, ya. di sini samping sini Ya, samping ya. logonya warna oranye. Ya, oranye, nomor tulisannya 8. hitam PKS 8. Habis itu cari nomor 1. Nomor 1. Oh, Bapak langsung nomor 1 ya? Langsung nomor 1. Di angka nomor 1. Wah, jadi. Nah, insya Allah jadi. Iya. 1 jadi gampang ya. Ada nama siapa Bapak di situ? Ada namanya Hairul Anwar Esos. Khairul Anwar Esos, nomor 1. 1. Partai nomor 8 yaitu partai PKS. PKS. Ya. PKS nomor 8. Nomor saya 1. Ya, gampang pokoknya itu. Ya. Langsung di Coblos. Coblos. Nah, untuk nyoblosnya itu bisa nama, bisa angka, nomorin saya, nomor, atau bisa partainya. atau bisa partai. Tapi kalau lebih utamanya nama ataupun nomor urutnya. Karena itu akan menjadi poin bagi saya. Oh, iya. Untuk yang gambarnya ini, partai ini tetap menjadi poin partai. Ya, nantinya juga Gelundungnya akan tetap. Jadi jangan lupa ya Bapak ya, Ya. Partai Keadilan Sejahtera. PKS nomor 8. Partai Keadilan Sejahtera. Pilih nomor urut 1. Ya. Haji Khairul Anwar Esos. Ya. Coblos. Nah. Iya. Jangan salah. Gitu ya Bapak? Ya. Benar ya, tepat ya? Betul sekali. Oke. Baik Bapak Khairul, dengan berakhirnya kita menyampaikan kepada pemirsa untuk coblosan di Partai PKS dengan nama Bapak Khairul nomor urut 1, akhirnya podcast kita cukup sekian. Terima kasih dukungannya untuk Gift by Way. Semoga sukses selalu untuk furniture mebel di Jepara. Sama-sama. Sukses juga untuk Bapak Khairul. Terima kasih Mbak Dinda. Ya. Terima kasih telah datang dan kita bincang-bincang sambil ngopi-ngopi. Terima kasih Pak Khairul. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain sesi. Iya, amin. Sehat selalu, sukses selalu untuk Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.